Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa wala. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu, saudara-saudariku semua, keluarga besar Titi Badak yang dimuliakan Allah dan saya muliakan karena Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa kembali dalam ceramah walaupun virtual ya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi nilai kebaikan kita, bahkan mudah-mudahan menjadi nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan Allah taala, materi kita pada kali ini adalah jual beli ya, atau bab menjual harta benda kalau di sini. Oh ya, kita masih lanjutkan kajian kitab Al-Um ya. Walaupun tentu saja kita tidak semata-mata membaca Al-Um, tetapi kita tentu bahas sesuai dengan konteks zaman kita yang memang sudah sangat berubah dari zaman Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika menyusun Al-Um. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada prinsipnya dijual beli itu boleh, artinya segala hal apa yang dijual, bagaimana cara menjualnya, itu adalah hal-hal yang masuk kategori muamalat yang prinsipnya semua boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya ya, ada dalil yang melarang. Kaidahnya disebutkan al-aslu fil muamalati ibahat ya, hatta yaqumad dalilu ala khilafihi. Pada dasarnya atau pada prinsipnya muamalat itu boleh ya, boleh saja, apapun bentuknya, apapun caranya, apapun komoditas yang diperjualbelikan, itu boleh-boleh saja, kecuali ada yang menyatakan atau dalil yang mengatakan dari Quran maupun dari hadis bahwa itu tidak boleh. Nah, disinilah masalah kita. Ada hal-hal yang secara nas disebutkan tidak bolehnya, tapi ada yang ketidakbolehan yang berlaku umum. Nah, di situ kemudian para ahli fikih membahasnya dengan detail, termasuk dalam hadis Imam Asy-Syafi'i. Di sini disebutkan ya, Imam Asy-Syafi'i berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya yang dilarang Rasulullah SAW dalam jual beli adalah makanan yang dijual sebelum diterima oleh pembeli. Maksudnya dia menjual barang yang masih belum dimilikinya sepenuhnya ya, menjual barang yang sebelum sepenuhnya milik. Nah, ini memang tidak boleh, itu sudah bukan milik kita kok pada hakikat. Bagaimana kita bisa menjual? Nah, ini yang kalau para ulama menyebutkan itu syarat dari jual beli adalah milkut tam. Yang dijual belikan itu adalah miliknya, memang miliknya sempurna, miliknya penuh, bukan separuh miliknya, separuh milik orang lain atau dan sebagainya ya. Di tempat lain Imam Syafi'i juga mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya. Ini sudah umum dan kita semua ketahui bahwa Allah taala mengharamkan riba, itu jelas. Nah, problem kita adalah bahwa riba itu sudah sudah mendarah daging dalam budaya
bisnis kita. Ya. Ini yang menjadi masalah. Ya. Tetapi hukumnya tetap tidak boleh. Kecil maupun besar, apapun bentuknya, kalau itu mengandung unsur riba maka tidak boleh. Ya. Saya merinci, atau bukan merinci ya istilahnya, menyusun urut-urutan. Ya, ada 6 poin yang dilarang dalam sistem jual beli menurut syariat Islam. Ya, jadi kalau yang tadi bukan milik sepenuhnya itu masuk kategori yang dia menjual yang bukan miliknya, yaitu memang yang belum sepenuhnya menjadi miliknya, itu memang tidak benar. Nah, itu apa? Ya jelas bukan miliknya kok dijual. Enggak saya penjual seperti itu. Tapi secara umum, yang pertama, menjual barang yang memang haram. Jadi barang haram itu dilarang dimakan, sekaligus juga dilarang menjual belikannya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala melaknat orang-orang Yahudi. Bagaimana mereka dilarang makan lemak yang lengket di punggung dan di perut sapi dan kambing. Itu ayatnya seperti itu. Syuhumahuma, ya, illa makhtalata bi'adm, kecuali apa yang lengket di tulang. Nah, itu di dalam syariat Allah untuk kaum Yahudi sebelum Rasulullah SAW diutus, itu seperti itu syariatnya. Tetapi orang Yahudi melakukannya, tidak memakannya, tetapi kemudian mereka menjual belikan itu. Ya, lemak itu dijual belikan, kemudian dia memakan hasil penjualannya. Nah, ini Rasulullah SAW sebutkan bahwa orang Yahudi terlaknat. Menghabarkan kepada kaum muslimin seperti itu, maksudnya bahwa hal yang sama hukumnya juga berlaku untuk kaum muslimin, di mana kaum muslimin menjual barang yang haram dan didapatkan hasilnya untuk dimakan atau dipakai belanja. Itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Itu termasuk kategori memperjualbelikan barang haram. Yang kedua, jual beli dengan mengandung unsur riba. Ya, jual beli dengan mengandung unsur riba. Ini nyata, ya. Halallahu al-bai'a wa harrama riba, seperti Imam Syafi'i tadi. Ya, ayatnya. Nah, yang dilarang atau bahkan dilaknat oleh Rasulullah SAW itu bukan hanya pemakan riba, pemungut ribanya, tapi yang memberi riba juga termasuk yang kategori dilarang. Dalam sebuah hadis disebutkan, la'ana Rasulullah SAW akilur riba. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, wa muwakkilihi, dan orang yang wa muwakkilahu, dan orang yang memberikan riba. Ya. Jadi pembayar riba juga termasuk yang kena. Ya. Wa katibahu, begitu juga penulisnya. Jadi kalau ada transaksi riba di kantor notaris, notarisnya yang istilahnya membuat akta itu, maka dia notarisnya mendapat juga dosa dari riba. Nah, wa syahidaihi, begitu juga dua saksinya. Ya. Atau lebih, kalau ada yang lebih, semuanya kena yang menjadi saksi. Ya, biasanya ada 2 saksi yang ikut tanda tangan di akta jual beli atau pinjam meminjam riba itu juga kena. Ya. Jadi semua yang terlibat dalam transaksi riba itu dapat jatah dosanya. Padahal naudzubillah, dosa riba itu disebutkan oleh Rasulullah SAW lebih besar dari 1 dirham. Dirhamun minar riba ya akbaru indallahi min sittin wasalasina zinatan. Lebih besar dosanya di sisi Allah Ta'ala daripada zina 36 kali.
Ya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa makan riba itu seperti orang yang menzinahi ibunya. Naudzubillah min dzalik. Ini ungkapan yang betul-betul sangat mengerikan. Ya, betapa besarnya dosa riba. Sayang sekali, ya, budaya kita dengan riba ini masih sangat tumpang tindih dan seterusnya, dan ini adalah problem-problem yang rumit karena legalnya riba di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Dan tentu saja kita harus perjuangkan bagaimana supaya ini tidak berketerusan, berkepanjangan. Ya. Mengandung. Yang ketiga, kalau yang pertama menjual barang yang haram jelas tidak boleh. Mengandung unsur riba jelas tidak boleh. Yang ketiga, mengandung unsur judi. Sebagaimana maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Ya. Jadi judi, ya, sebagaimana khamar, sebagaimana menyembelih untuk berhala, mengundi nasib, itu diharamkan oleh Allah. Rijsun min amali syaitan. Itu perbuatan setan. Maka segala perdagangan yang mengandung unsur judi itu juga tidak dibenarkan. Apakah ada? Banyak sekali. Salah satu contoh yang banyak sekarang diiklankan itu, ya, apa namanya? Bukan judi langsung ini perdagangan, trader, sebagai ajakan untuk menjadi trader, menjadi apa? Itu istilah untuk jual beli valuta asing, ya, valuta asing. Sorf, ya, menukar uang. Kalau di tempat-tempat umum biasa kita menemukan itu money changer. Nah, money changer ini sorf namanya, penjual beli uang. Itu boleh kalau kebutuhannya untuk menukar. Jadi dia nukar, saya mau mengimpor barang atau membeli barang luar negeri yang harus bertransaksi dengan dolar. Nah, saya membutuhkan dolar, maka saya membeli dolar atau istilahnya menukar uang rupiah saya dengan dolar agar saya bisa belanja memakai dolar itu. Nah, itu boleh. Tapi kalau orang itu membeli dolar kemudian nanti menjualnya lagi untuk mencari keuntungan, nah itu yang tidak boleh. Ya, itu tidak boleh karena dia mengambil untung dari fluktuasi harga dolar. Ya, padahal mestinya bukan harga, tapi selisih nilai tukar. Nah, mencari keuntungan dengan selisih nilai tukar dari mata uang asing, ini yang tidak boleh karena di situ ada unsur judi di sana. Ya. Nah, itu fatwa Dewan Syariah Nasional MUI itu sudah lama, sudah tahun 2002 sudah keluar fatwa itu. Ya, dan di tempat-tempat lain juga sudah fatwa yang sama juga keluar di negara-negara lain. Di zaman Imam Syafi'i tentu saja belum ada masalah itu karena memang perbankan zaman itu belum ada. Ya. Atau mata uang asing masih belum ada uang mata asing seperti yang ada sekarang. Jadi perdagangan itu dengan emas dan perak di mana-mana. Ya, dan harganya sama di mana-mana, emas dan perak itu timbangan yang menentukan. Jadi unsur judi dalam perdagangan itu tidak dibenarkan. Dan bukan hanya terkait dengan sorof dengan mata uang asing saja, ya, valuta asing, bukan itu saja, tetapi semua yang mengandung unsur perdagangan yang mengandung unsur judi, maka dengan sendirinya dilarang. Nah, yang keempat, mengandung unsur yang dalam istilah hadis disebut dengan gharar. Ya, gharar itu ketidakjelasan, ya, ada juga aspek penipuan, ya, atau ketidakpastian. Ya, para ulama klasik termasuk Imam Syafi'i juga menyebutkan tentang hadis, ya, bahwa Rasulullah SAW an bai'il gharari. Rasulullah SAW melarang jual beli
gharar. Kemudian dicontohkan oleh para ulama saleh. Misalnya orang membeli ikan yang ada di dalam tambak. Jadi tambak ini sudah umur sekian bulan, dulu saya tebar sekian ribu bibit. Nah, maka sekarang hitungannya sudah akan segini, pasti sudah banyak, sudah untung. Nah, sekarang silakan dibeli. Tapi ikannya masih dalam tambak. Nah, ini tidak boleh. Ya, karena apa? Karena tidak jelas ikannya itu banyak atau sedikit. Oh, masih di dalam tambak. Siapa yang? Nah, kalau sudah dinaikkan semua ikan, kemudian ditimbang, jelas berapa timbangannya, baru dibeli. Nah, itu yang boleh. Kalau masih di dalam tambak, tidak boleh. Begitu juga buah. Menjual buah masih ada di atas pohon. Oh ini, lebat ini. Kayaknya banyak ini, Kak. Sekian bisa bersekian ton ini kalau diturunkan itu. Tapi masih di atas pohon. Nah, itu nggak benar. Nggak boleh. Itu namanya gharar, bai'ul gharar. Ya. Nah, Rasulullah SAW an bai'ul gharar. Nabi SAW melarang bai'ul gharar. Nah, tetapi gharar di era sekarang lebih banyak lagi, ya. Dan ini kita perlu hati-hati. Kita sudah memasuki budaya online, termasuk diantaranya adalah jual beli online, e-commerce. Jual beli online itu menjadi bukan sekedar tren, tapi sudah menjadi pola, ya, menjadi pola hidup umum. Dan ini tidak bisa dihindari. Nah, sebatas jual beli online, kalau yang diperjualbelikan clear, ya semuanya clear, terkalkulasi, dan tidak ada unsur ketidakpastian, kemungkinan ketertipuan juga nyaris tidak ada, maka dia tidak masuk klasifikasi horor. Tapi kalau dia mengandung unsur ketidakpastian, ya, kalau fotonya sih bagus, ya, tapi apakah barangnya juga seperti yang difoto? Nah, ini lain lagi soal. Nah, di sini kita harus hati-hati untuk bertransaksi atau bisnis online. Bisnis online. Bukan berarti secara keseluruhan tidak boleh. Tidak, pada prinsipnya semua bisnis itu boleh. Tetapi yang dilarang adalah kalau mengandung unsur horor. Ya, ada potensi ketertipuan, penipuan dan ketertipuan, ketidakjelasan, ketidakpastian yang tinggi. Nah, kalau kita barang yang sudah kita beli itu ya clear dan kemungkinan ketertipuannya itu sangat minim, maka dia menjadi bukan gharar lagi. Ya, bukan gharar lagi. Nah, intinya semua transaksi yang tidak pasti, apa istilahnya itu, tidak jelas seperti apa, itu tidak dibenarkan transaksi. Jadi yang keempat tadi tidak boleh mengandung unsur gharar. Yang kelima, tidak boleh mengandung unsur kezaliman. Prinsip dalam Islam termasuk tentang perdagangan dan tentang apa saja itu adalah keadilan. Keadilan itu artinya memberi hak kepada orang yang memang berhak. Jadi pembeli punya hak, maka harus dipenuhkan haknya. Penjual punya hak, maka harus dipenuhkan haknya. Dan tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh ada pemaksaan. Jual beli paksa itu tidak benar. Ya. Prinsip umum disebutkan Allah Ta'ala antarodin. Jadi jual beli itu harus ada saling ridho. Tidak karena terpaksa, ya. Tidak karena yang lain-lain. Nah, makanya ketika jual beli itu terjadi antara orang yang belum baligh, tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, itu karena di situ masih ada unsur keterpaksaannya karena belum dewasanya. Nah, itu tidak dibenarkan. Kalau belanja
ke toko sebelah gimana Ustaz? Beli garam, beli apa namanya, kebutuhan dapur kecil-kecil. Kalau yang semacam itu maafu, itu bukan hal yang ini. Tapi kalau transaksi misalnya saya membeli motor, anak kecil yang belum balik membeli motor, itu nggak benar. Ya, yang jual yang disalahkan karena belum balik. Atau sudah balik tapi dipaksa. Motor saya jual, kamu harus beli. Harganya sekian. Kalau nggak kamu beli, awas kamu. Akhirnya terpaksa dibeli. Itu nggak boleh. Ya, itu artinya jual dengan dolim. Ya, jual dengan dolim. Apapun bentuknya, kalau ada proses transaksi yang terjadi kedoliman di situ, maka itu tidak dibenarkan. Ya. Termasuk dalam pengertian bisnis dolim itu, kalau dalam skala besar, ya itu ada ihtikar, menimbun barang. Nah, menimbun barang itu adalah cara jual beli yang dolim. Karena apa? Dengan menimbun dia berharap ada kelangkaan. Kalau kelangkaan akan ada kenaikan harga. Dalam keadaan harga naik, dia lepas barangnya, jualannya dilepas, maka dia mendapatkan untung yang banyak. Nah, ini nggak boleh. Islam melarang keras. Menimbun barang kebutuhan pokok. Ya. Kalau bukan kebutuhan pokok bab lain. Ya, itu kalau jual beli lukisan, jual tahun depan atau jual nunggu kalau harga bagus, ya nggak apa-apa. Karena bukan kebutuhan pokok. Tapi kalau kebutuhan pokok, ya, makanan terutama, ya, dan kebutuhan pokok lainnya, ya, itu masuk kategori dilarang menimbun. Dan bukan menimbun yang dilarang, semua hal yang semana. Sistem kartel, ya, artinya jaringannya yang kemudian menguasai orang lain nggak bisa masuk di situ dan sebagainya. Nah, ini model yang tidak boleh. Atau monopoli, hanya dia yang memproduksi, hanya dia yang menjual, artinya penguasaan produksi oleh satu pihak saja, penjualan. Nah, ini juga tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan. Harus ada persaingan yang normal, ya, harus ada hak-hak pembeli terpenuhi dengan baik kalau ada persaingan. Tapi kalau nggak ada persaingan, maka suka-sukanya penjual. Nah, ini yang disebut monopoli. Monopoli tidak boleh, termasuk oligopoli, ya, kalau dalam istilah ekonomi itu, ya, ada perusahaan-perusahaan yang ya sistemnya, ya sistem dolim lah secara keumuman itu, ya, masih sejenis, ya, kartel, monopoli, oligopoli. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, sedikit saja unsur kezaliman masuk dalam perdagangan, maka keberkahannya akan hilang dan yang ada adalah kerusakan atau kerugian di pihak lain, dan itu dilarang oleh Allah SWT. Jadi yang keberapa tadi? Yang pertama, barang yang dijual harus halal, tidak boleh memperjualbelikan barang haram. Yang kedua, tidak boleh mengandung unsur riba. Yang ketiga, tidak boleh mengandung unsur judi, ya, untung-untungan. Yang keempat, tidak boleh mengandung unsur horor, ya, ketidakjelasan dan penipuan dan ketertipuan. Dan yang kelima, tidak boleh mengandung unsur kezaliman. Nah, yang keenam, tidak boleh membuat kerusakan. Jadi jualan barang yang menimbulkan kerusakan itu tidak dibenarkan. Ya, misalnya, mohon maaf, contohnya mercon. Ini biasanya jelang Ramadan atau Ramadan seperti ini, itu banyak bisnis mercon. Tidak benar. Kenapa? Karena mercon itu merusak, ya, menimbulkan bahaya. Ya. Dan bukan hanya mercon, semua hal yang merusak itu dilarang diperjualbelikan. Ya. Nah, maka kita tidak boleh. Bagaimana kalau itu memang diperlukan, Ustaz? Misalnya bahan peledak,
Tapi untuk kebutuhan tambang dan seterusnya itu kan diperlukan. Nah, itu ada pengecualian. Pengecualiannya di mana? Kecuali ada jaminan bahwa itu menimbulkan maslahat atau untuk kemaslahatan, bukan untuk kerusakan. Dan terjamin karena melalui jalur yang tidak disimpangkan dan jatuh kepada orang-orang yang bertanggung jawab. Nah, itu bisa, bukan lagi kerusakan namanya, tapi kebaikan. Ya, jadi sama-sama peledak, tapi kalau itu tepat, maka dia menjadi kebaikan. Tapi kalau jatuh ke tangan yang tidak tepat, dia menjadi kerusakan. Apalagi kalau misalnya narkoba atau yang semisal, yang jelas-jelas bahaya. Rasulullah bersabda, la dororo wala diroro. Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh di orang membuat bahaya maupun dilakukan bahaya. Jadi tidak boleh. Nah, itu adalah prinsip-prinsip umum di dalam perdagangan Islam. Nah, secara lebih rinci dan detail tentu saja ada aspek-aspek kemaslahatan dalam dakwahnya, dalam perdagangan yang harus diperhatikan. Misalnya tertib administrasi. Karena itu nanti berhubungan dengan pertanggungjawaban. Ada pajak yang harus dibayarkan, ada zakat yang harus dikeluarkan, dan seterusnya. Nah, itu mesti ada hitungan yang clear, itu yang detail. Nah, kalau pembukuannya amburadul, maka nanti susah. Nah, itu prinsip-prinsip umum yang lain lagi. Dan semua perdagangan, ya, itu masuk kategori yang mesti dikeluarkan zakatnya ketika memang sampai nisabnya. Nah, itu nanti bab zakat. Tapi intinya di seputar perdagangan di sini seperti ini. Dan Imam Syafi'i di materi ini memang tidak menyebutkan berurutannya seperti yang saya sebutkan tadi, tapi tercakup di mana itu semua. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, demikian apa yang kita bisa kaji dari kitab seputar bab jual beli. Ya. Tentu saja muamalat itu berkembang mengikuti perkembangan kebudayaan masyarakat. Dan tadi sudah kita singgung, budaya online misalnya, itu menjadi sebuah keniscayaan, apalagi di zaman pandemi seperti ini. Maka alternatifnya adalah jualan online. Tidak masalah jualan online. Ya, boleh-boleh saja. Sepanjang tidak mengandung unsur gharar. Dan itu yang harus dijaga. Komoditas apa yang tidak mengandung unsur gharar untuk diperdagangkan secara online? Nah, ini yang kita harus hati-hati. Misalnya membeli barang tertentu, kualifikasinya begini, ininya seperti ini, dan seterusnya, detail. Dan dijamin kalau nggak sesuai akan bisa dikomplain. Nah, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita beli buku dari toko buku online, bukunya apa, penulisnya siapa, kertasnya jenis apa, ukurannya berapa halaman, dan seterusnya, clear. Kita beli sesuai dengan harganya, kita kirim duit, datang buku sesuai dengan kualifikasi atau spesifikasi yang ditetapkan. Bukan lagi gharar. Tapi kalau kita beli barang yang misalnya pilihan jenis, pilihan warna, kualifikasi, tingkatan kualitasnya, semua tidak jelas, ya, tidak jelas. Beli baju, beli sepatu, tapi itu kita tidak bisa mengetahui secara pasti kualitasnya seperti apa. Kalau fotonya sih cantik, cakep, warnanya cocok, iya, tapi kualitasnya seperti apa? Gak bisa diukur. Nah, itu berarti masuk kategori gharar. Dan di sini kita harus hati-hati. Ya. Nah, kita sendiri yang bisa merasakan itu. Ya. Jadi kita jangan terjebak kepada ini bisanya dengan online. Tetapi aspek-aspek ghararnya sangat kuat. Nah, tidak diperkenankan.
Intinya Islam itu menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Itu intinya. Menjaga hubungan antar manusia dengan sebaik-baiknya. Tidak ada saling menipu, tidak ada saling mencederai, dan menolak segala hal yang kemudian merusak hubungan itu, dan seterusnya. Nah, makanya larangan-larangan yang ada seperti itu untuk memagari itu semua. Dan itulah tujuan dari disyariatkannya apa yang Allah Ta'ala syariatkan itu. Dan fikih dalam hal ini sebagai penerjemahan dari syariat untuk dilakukan secara praktis, orientasinya sama, bingkainya sama, yaitu menghadirkan kemaslahatan dan menolak mudaratan. Ya, baiklah, mungkin ini kita anggap cukup sebagai penjelasan atas apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dari beberapa poin yang awalnya kita cuplik tadi, tapi kita tidak baca secara detail. Tapi kandungannya kurang lebih seperti itu, walaupun dalam rinciannya saya susun menyesuaikan dengan realitas kita yang ada saat ini, realitas kebutuhan pengetahuan kita terhadap transaksi yang Islami yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf tidak ada kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan wabah ini dan kita bisa kembali dalam aktivitas yang sebaik-baiknya, normal, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengiring kita dalam iman, dalam Islam, dalam takwa, dalam kebaikan dunia dan akhirat. Hadana wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.